Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Welcome back on my channel GER Chemistry. Masih bersama dengan saya Gregorius Andika Rustiadi. Anak-anakku, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang bagaimana cara menghitung pH suatu larutan basa kuat. Simak video ini hingga akhir. Jangan lupa kerjakan tugas atau latihan soalnya di penghujung akhir video nanti. Baik anak-anakku, kita mulai dari membahas tentang pH larutan basa terlebih dahulu. Tentang pH larutan basa itu berapa? Ya betul, di atas 7 sampai dengan 14 ya. Itu rentang pH dari larutan basa. Lalu apa itu basa kuat? Basa kuat adalah basa yang apabila dilarutkan ke dalam air akan terionisasi sempurna sehingga memiliki derajat ionisasi atau alfa sama dengan 1. Contoh basa kuat antara lain dalam kehidupan sehari-hari: litium hidroksida, natrium hidroksida, kalium hidroksida, bahan baku untuk deterjen dan sabun ya, NaOH dan KOH. Magnesium hidroksida, biasanya digunakan untuk obat mah ya. Kalsium hidroksida dan barium hidroksida. Itu contoh basa kuat dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pada senyawa asam atau larutan asam, pada larutan basa pun kita harus kenal dengan yang namanya valensi basa yang dilambangkan dengan huruf B kecil. Apa itu valensi basa? Valensi basa adalah jumlah ion hidroksida atau ion OH- dari suatu basa kuat. Contoh KOH. KOH atau kalium hidroksida adalah basa yang bervalensi 1. Mengapa? Karena KOH hanya dapat menghasilkan 1 ion OH- ketika terionisasi. Kita lihat reaksi ionisasinya. KOH terionisasi menjadi ion K+ dan ion OH-. Berapa jumlah OH di sebelah kiri? 1. Maka koefisien OH di kanan adalah 1. Nah, angka 1 inilah yang disebut dengan valensi basa. Contoh yang lain, BaOH2, barium hidroksida, adalah basa bervalensi 2. Mengapa? Karena barium hidroksida dapat menghasilkan 2 ion OH- ketika terionisasi. Buktinya mana? Nah, buktinya kita lihat di reaksi ionisasi BaOH2. BaOH2 terionisasi menjadi 1 Ba2+ karena Ba-nya 1 plus OH-. Berapa koefisiennya? 2. Karena di sini jumlah ion hidroksidanya ada 2. Maka angka 2 inilah yang disebut dengan valensi basa. Lalu bagaimana langkah menghitung pH suatu larutan basa kuat? Ya, secara garis besar ada 4 langkah. Perhatikan langkahnya. Yang pertama, menentukan valensi basanya terlebih dahulu. Tadi sudah kita bahas kan bagaimana cara menentukan valensi basa. Valensi basa itu bisa 1, bisa 2. Yang kedua, menghitung konsentrasi ion OH- atau sering kita menulisnya dalam kurung OH-. Pakai kurung ya. Kalau ada kurung di dalamnya ada OH- ini kita baca apa? Konsentrasi ion OH-. Rumusnya apa? Konsentrasi ion OH-. Rumusnya B kali NB. Di mana B adalah valensi basa, NB adalah molaritas basa. Langkah ketiga, menghitung pOH. pOH loh ya, bukan pH. Apa rumus dari pOH? Rumus dari pOH adalah min log dari konsentrasi ion OH-. Lalu langkah terakhir atau langkah keempat baru menghitung pH. Karena pH ditambah pOH itu sama dengan 14. Mengapa 14? 14 itu kan pH maksimal dari suatu larutan. pH ditambah pOH sama dengan 14.
berpijak dari rumus ini, maka rumus dari pH adalah tinggal kita lakukan pergeseran pOH-nya. Berarti pH sama dengan 14 dikurangi pOH. pOH-nya digeser ke kanan jadi min kan. pH sama dengan 14 dikurangi pOH. Jadi pOH yang didapatkan di langkah ketiga kita gunakan untuk menghitung pH di langkah keempat. Untuk lebih jelasnya kita bahas soal berikut ini ya. Hitung pH dari NaOH 0,02 M. 4 langkah. Langkah yang pertama, kalian menentukan valensi basanya terlebih dahulu. Berapa valensi dari NaOH? NaOH terionisasi menjadi ion Na+ dan ion OH-. OH-nya berapa di kiri? 1. Berarti di sini 1. Koefisiennya 1. Maka valensinya sama dengan 1. Langkah kedua, menghitung konsentrasi ion OH-. Rumusnya apa tadi? Ya, B kali MB sama dengan 1 dikali molaritasnya berapa? 0,02 sama dengan 0,02 atau bisa kita tulis 2 kali 10 pangkat min 2. Langkah ketiga, menghitung pOH. Rumusnya apa tadi? pOH sama dengan min log dari konsentrasi ion OH-. Min log 2 kali 10 pangkat min 2. Yuk kita uraikan. Kita buka kurungnya. Min log 2. Tanda kali berubah menjadi tanda plus di jumlah ya. Ingat ini. Dibuka kurungnya menjadi min log 10 pangkat min 2. Min log 2 biarkan tetap min log 2. Berapa harga dari min log 10 pangkat min 2? Min 2. Min 2 berarti plus 2. Kita balik. Sama dengan 2 min log 2. Belum selesai. Itu baru apa? pOH. Terkadang sampai sini dikira sudah selesai. Ini jawabannya. Salah ya. Mana mungkin suatu larutan basa kok pH-nya di bawah 7. Ya. Ingat, larutan basa pasti pH-nya di atas 7. Maka muncullah langkah yang keempat, yaitu menghitung apa? Menghitung pH. pH ditambah pOH sama dengan 14. Maka pH sama dengan 14 dikurangi pOH. 14 dikurangi, ingat hati-hati ini pakai kurung ya. 2 min log 2. Hati-hati. 14 dikurang 2 berapa? 12. Min dikali min, kurungnya dibuka berubah menjadi plus. Terkadang di sini juga kurang teliti, bisa jadi salah ya. Maka harus betul-betul teliti dan hati-hati. Ya, min dikali min menjadi plus log 2. Sehingga jawabannya berapa? 12 plus log 2. Itu cara menghitung pH suatu larutan basa kuat. Contoh soal yang pertama. Contoh soal 2 ya. Berikutnya. Hitung pH dari 2,9 gram magnesium hidroksida yang dilarutkan ke dalam 1000 ml air. Di mana MR dari magnesium hidroksida sama dengan 58. Jawab. Langkah yang pertama kita tambahkan. Ya, jadi menjadi 5 langkah ini. Kenapa ditambahkan? Yaitu menghitung molaritas. Karena molaritasnya belum tersedia dalam soal kan. Molaritas magnesium hidroksida. Kita hitung molaritasnya terlebih dahulu. Masih ingat dengan rumus? Ya, gram dibagi NR dikali 1000 dibagi V. Gramnya 2,9, NR-nya 58, dikali 1000. Volumenya dalam mililiter berapa? 1000 mililiter. 2,9 dibagi 58 sama dengan 0,05. 1000 dibagi 1000 sama dengan 1. Berarti 0,05 dikali 1 sama dengan 0,05 molar. Langkah yang kedua yaitu menentukan valensi basa dari magnesium hidroksida. Berapa valensinya? Ya, 2. Dari mana 2? Dari reaksi ionisasi kan? NgOH2 terionisasi menjadi 1 Mg2+ dan OH- koefisiennya 2. Dari mana nih koefisien 2? Ya, dari kiri karena angka indeks OH adalah 2. Langkah yang ketiga yaitu menghitung konsentrasi ion OH-.
Konsentrasi ion OH- dihitung dengan rumus apa? B kali MB. B itu valensi sama dengan 2. MB itu molaritas sama dengan 0,05. 2 dikali 0,05 sama dengan 0,1. Atau boleh kita tulis 10 pangkat minus 1. Jelas ya? Langkah keempat, menghitung pOH. pOH rumusnya adalah min log konsentrasi ion OH-. Min log 10 pangkat min 1. Berapa harga dari min log 10 pangkat min 1? Ya, min 1. Min 1 berarti plus 1. Ingat, belum selesai ya, karena ini baru menghitung pOH. Hati-hati. Langkah yang terakhir menghitung pH. pH ditambah pOH sama dengan 14. Maka pH sama dengan 14 dikurangi pOH. Sama dengan 14 dikurangi 1. Sama dengan 13. Jadi pH dari magnesium hidroksida di sini adalah 13. Oke, saya kira itu bagaimana cara menghitung pH suatu larutan basa kuat. Supaya kalian terbiasa, maka kerjakan tugas atau latihan soal ini ya. Ada 3, 1, 2, 3. 1 dan 2 ini menghitung pH. Nah, langkah ketiga dibalik, menghitung molaritas apabila diketahui harga pH-nya. Oke? Lalu seperti biasa, Pak Guru berpesan ya, never give up and fight till the end. Jangan pernah menyerah, terus berjuang, terus belajar. Ya, jadikan belajar itu sebagai suatu kebutuhan. Oke, terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.